Pagi Bu Ika. Selamat pagi juga Pak Ginting. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bapak apa kabar? Baik juga Bu. Oh iya, hari ini Bu Ika mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Begini ya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan? Jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Silakan Pak, boleh. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah terkait kompetensi inti ya Pak, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi ini, kompetensi spesifik manakah yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Bu? Begini ya Pak, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching itu adalah saya ingin coach itu mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya ataupun mendapatkan solusi dari permasalahannya. Sehingga coach itu tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi ketercapaian keberhasilan coaching yang Ibu lakukan adalah ketika coach bisa mencapai tujuannya atau bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coach sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngomong kembali ya Bu. Iya Pak. Silakan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Ika. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah baik. Bu Ika apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Tentang apa itu Bu? Iya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang permasalahan di sekolah. Oh begitu ya Bu. Waktunya 20 menit ya Bu. Silakan Bu, Ibu mau membicarakan apa? Baik Bu, jadi begini. Saat mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang membuat suasana kelas menjadi ramai. Padahal saya sudah menyampaikan LKPD untuk dikerjakan oleh setiap siswa. Namun masalahnya ada beberapa siswa yang lebih cepat menyelesaikan LKPD. Sehingga saya suruh mengecek ulang kembali, mereka tidak mau, akan tetapi hal tersebut juga tidak mampu meredam kondisi di kelas. Nah, hal itu tentunya membuat saya cukup sedih dan bingung bagaimana membuat pembelajaran yang efektif bagi seluruh siswa. Baik Bu, lantas bagaimana tanggapan Ibu? Saya merasa LKPD yang saya siapkan sudah sesuai dengan modul ajar dan kurikulum yang berlaku. Apa yang Ibu lakukan itu sudah benar. Nah, bagaimana dengan pemetaan kebutuhan belajar murid? Apakah sudah Ibu lakukan? Oh iya ya Bu ya, saya memang belum memetakan kebutuhan murid saat menyampaikan materi kegiatan pada pembelajaran tersebut.
saya baru ingat ada istilah sesuai dengan masalah saya ini. Kalau tidak salah namanya diferensiasi. Iya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, benar itu Bu. Silahkan Ibu gali lagi informasi tentang hal tersebut ya Bu, agar nantinya bisa Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih ya Bu ya, saya senang sekali dan merasa tenang sekarang. Syukurlah kalau begitu Bu. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan memetakan kebutuhan murid dalam proses pembelajaran dan agar dapat berlangsung dengan baik. Itu ide yang bagus Bu. Kira-kira hal lain apa yang masih ingin Ibu lakukan? Saya berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai tindak lanjut atas pemetaan kebutuhan belajar murid, Bu. Saya suka dengan ide Ibu tersebut. Saya harap perencanaan dan pelaksanaannya bisa berjalan lancar ya Bu. Terima kasih Bu, saya dapat fokus sebagai upaya tindak lanjut atas pemecahan masalah yang saya hadapi. Lantas, kapan Ibu akan melakukannya? Akan saya lakukan secepatnya Bu. Lusa saya akan membagikan tes diagnostik tentang materi baru yang akan dipelajari. Kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa terlaksana? Untuk menambah referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya akan berdiskusi dengan guru dan rekan sejawat. Barangkali ada rekan guru yang pernah menerapkan hal tersebut di kelas. Saya senang sekali ya Bu mendengar cara Ibu memecahkan masalah Ibu yang hadapi. Ternyata Ibu mampu menyelesaikan masalah Ibu sendiri dengan baik. Ini juga berkat bantuan Ibu. Terima kasih ya Bu ya, sudah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sama-sama Bu, saya harap Ibu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dari kejadian ini. Amin Bu, saya senang sekali dapat banyak pelajaran lewat masalah yang saya hadapi. Semangat ya Bu. Baik Bu. Bagaimana Bu hasil coaching bersama coachingnya? Alhamdulillah Pak, coachingnya berjalan baik dan lancar. Mengenai coaching Ibu bersama coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu. Iya Pak. Mengenai indikator ketercapaian, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama coaching? Selama proses coaching, saya melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab. Selain itu, saya juga menggali potensi coaching Pak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, ini juga sesuai dengan pengamatan saya. Ada beberapa catatan, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan alur tirta, baik itu dalam menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach, menanyakan aksi dan tanggung jawab coach ke depannya. Selain itu, Ibu juga sudah fokus kepada coach. Sungguh luar biasa ya Bu, proses coaching yang telah Ibu lakukan. Semoga ke depannya Ibu semakin sukses ya Bu, dan diberikan kemudahan lagi dalam melakukan proses coaching. Amin Pak, terima kasih. Oh iya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi itu adalah saya ingin lebih memahami lagi Pak terkait dengan alur tirta, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi itu bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Baik Bu, semoga berhasil ya Bu. Saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Lain waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih. Pak Ginting, Selamat siang Bu Yuli. apa kabar Pak? Baik, Ibu Yuli apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelumnya Bapak melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak? Boleh Bu. Begini Pak, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching.
Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Lalu, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan? Jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah terkait kompetensi inti coaching ya Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi itu, kompetensi spesifik manakah yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke aja, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik ya yang akan Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu seperti apa ya Pak ya? Begini ya Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya, ataupun mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan cara coaching mengetahui cara mendapatkan tujuan atau menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi ketercapaian keberhasilan coaching yang Bapak lakukan adalah ketika coaching bisa mencapai tujuannya ataupun bisa menyelesaikan masalahnya. Oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Bapak lakukan proses coaching bersama coach sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali ya Pak ya. Iya Bu. Silakan Bapak untuk melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Pak Ginting. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Baik juga Bu. Oh iya, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Tentang apa itu Bu? Iya Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh begitu ya Bu. Waktunya 15 menit ya Bu. Silakan Bu, Ibu mau menyampaikan apa? Baik Pak, begini Pak, di sekolah saya lihat guru-guru itu sepertinya susah sekali dalam mengikuti kegiatan BIMTEK. Kemudian setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu mengalami kesulitan di sinyal, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan informasi terkait BIMTEK yang mereka ikuti, sehingga ujung-ujungnya guru itu jadi malas untuk mengikuti BIMTEK. Kemudian akibatnya itu guru-guru banyak yang menggunakan sistem pembelajaran yang membuat siswa bosan Pak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena gini Pak, guru-guru itu jadi kayak monoton gitu loh Pak. Baik Bu, artinya di sekolah Ibu itu masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, pembelajarannya hanya ceramah saja, padahal kita tahu kan banyak sekali kegiatan yang bisa mendukung guru dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Misalnya mengikuti BIMTEK yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu setelah saya lihat dan saya juga bertanya kepada siswa ya Pak ya, bagaimana pembelajarannya? Jawaban siswa, ya bosan Bu, belajar terus, bisanya mencatat saja. Itu yang disampaikan oleh Bu Guru Bu. Gitu ya Bu. Nah, sekarang apa yang Ibu ingin harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu berharap ada perubahan lah Pak, paling tidak sedikit walaupun tidak begitu signifikan, paling tidak perubahan dalam cara-cara guru mengajar ketika pembelajaran di sekolah. Kemudian di sekolah itu kan kita bisa nanti menganggarkan pembelian perangkat Pak
untuk membantu sinyal ada, misalnya Orbit ataupun Starlink. Intinya pengadaan itu untuk membantu pembelajaran lah Pak di sekolah. Jadi kan guru-guru itu tidak ada alasan lagi tidak mengikuti BIMTEK karena sinyal. Sepertinya sarannya yang cukup baik Bu. Nanti setelah percakapan ini selesai, kita bahas bersama-sama dengan rekan-rekan guru lainnya. Baik Pak, harapan saya ini bisa terrealisasi ya Pak. Semoga saja ya Bu ya. Terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang cukup lega sudah bisa berdiskusi dengan Bapak. Selamat siang Pak, bagaimana kesan Bapak setelah melakukan diskusi dengan rekan gurunya? Berjalan dengan lancar Bu. Rekan guru saya terlihat antusias dalam mendengarkan keluh kesah saya. Sepertinya Bapak cukup puas dengan hasil diskusinya. Terlihat dari raut wajah Bapak yang cerah. Semoga saja ya Bu, permasalahan di sekolah saya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga saja ya Pak ya, harapan Bapak dapat dikabulkan pihak sekolah. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ibu Ika apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, hari ini Bu Yuli mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Bu. Boleh Bu? Boleh Bu. Begini ya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu hal itu akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee ya Bu, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah terkait kompetensi inti coaching ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi ini, kompetensi spesifik manakah yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang lebih spesifik ya Bu yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Bu? Begini ya Bu ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya ataupun mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan cara coaching mengetahui cara mendapatkan tujuannya atau menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi ketercapaian keberhasilan coaching yang Ibu lakukan adalah ketika coaching bisa mendapatkan tujuan ataupun memperoleh solusi dari permasalahannya ya Bu. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. 3. Selamat siang Pak Ginting. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabar hari ini Pak? Baik Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya, saya dengar Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Tentang apa itu Pak? Iya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang permasalahan di sekolah.
Oh begitu ya Pak ya. Waktunya 20 menit ya Pak. Silakan Bapak mau menyampaikan apa? Baik Bu, begini Bu. Di sekolah saya lihat siswa-siswa sepertinya pada bosan untuk belajar. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran dengan cara yang monoton, yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Padahal, guru-guru bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya infokus dan alat peraga. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak berinisiatif untuk menggunakannya, dan mereka akhirnya hanya menggunakan metode pembelajaran yang itu saja, sehingga banyak siswa yang bosan dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik Pak, artinya di sekolah Bapak itu masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang kurang bervariasi ya Pak ya? Iya Bu, pembelajarannya hanya berceramah saja. Setelah saya lihat dan bertanya kepada siswa bagaimana dengan pembelajarannya, jawaban siswa, ya begitu Pak, buat kami malas belajar. Jadi siswa itu nggak antusias belajar di sekolah. Begitu ya Pak ya. Nah, sekarang apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu pengennya ada perubahan Bu, paling tidak sedikit terlihat perubahan di sekolah terkait cara pembelajaran guru-guru di sekolah. Misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun alat peraga. Bisa juga dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga proses pembelajaran itu bisa bervariatif. Begitu ya Pak ya. Jadi begini Pak Ginting, yang diinginkan adanya perubahan pada rekan-rekan guru pada cara mengajarnya ya Pak ya. Iya, betul Bu. Nah, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan guru Bapak di sekolah? Tentunya perubahan yang membuat guru-guru tersebut menjadi lebih baik, seperti ketika proses pembelajaran, guru-guru menggunakan metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun alat peraga. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah juga dimanfaatkan, sehingga bisa menambah motivasi siswa ketika belajar di sekolah. Jadi itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Iya Bu. Pembelajaran bervariatif idealnya itu kan berada di level 10. Nah, menurut Bapak, di sekolah Bapak itu levelnya sudah sampai mana ya? Menurut saya levelnya itu masih di angka 5 Bu. Walaupun ada sih beberapa dari rekan guru yang sudah melakukan pembelajaran bervariatif, tetapi sebagian besar guru itu masih menggunakan metode ceramah saja ketika dalam melakukan pembelajaran. Baik Pak, jadi di level berapa perubahan yang ingin Bapak lihat dari rekan guru Bapak? Karena ini baru memulai untuk berubah, walaupun perubahan tidak begitu signifikan, pengennya sih berubah ke level 7 Bu. Kalau begitu, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan guru Bapak melakukan perubahan dalam pembelajaran? Awalnya saya akan mengajak rekan guru untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan mentoring kepada rekan guru terkait penyusunan pembelajaran yang bervariatif. Selain mentoring, apakah ada cara lainnya Pak? Jika ingin dalam skala yang besar, bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau workshop agar rekan guru bisa mengembangkan dirinya dalam menyusun pembelajaran yang bervariatif. Menurut Bapak, jadi ada mentoring dan juga pelatihan atau workshop ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah mentoring dulu ya Bu. Karena sasaran dari mentoring ini kan untuk rekan guru yang mau melakukan perubahan. Menurut Bapak siapa yang bisa membantu dalam melakukan mentoring ini Pak? Saya ada teman guru yang kreatif dalam membuat media pembelajaran dan alat peraga. Nanti teman saya itu bisa membantu saya dalam melakukan mentoring. Baik Pak, nah dari obrolan kita ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara saya membantu rekan guru melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Sehingga kedepannya siswa itu bisa termotivasi lagi dalam belajar di sekolah. Baik Pak, nah sekarang kita cukupkan dulu ya Pak ya obrolan kita ini. Nanti
Di lain waktu kita lanjutkan kembali. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Pak, sama-sama. Bagaimana Bu hasil coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Mengenai coaching Ibu bersama Koci, ada beberapa hal ya Bu yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Silahkan Bu. Mengenai indikator ketercapaian, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses coaching Ibu tadi setelah Ibu melakukan coaching bersama Koci? Selama proses coaching, saya melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga menggali potensi Koci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, ini juga sesuai ya Bu dengan pengamatan saya, yaitu di sini ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan, yang mana Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Koci, mengidentifikasi permasalahan Koci, kemudian menanyakan aksi dan juga tanggung jawabnya. Selain itu, Ibu juga saya lihat sudah fokus terhadap Koci ya Bu. Sungguh luar biasa ya Bu proses coaching yang telah Ibu lakukan. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih sukses lagi ya Bu. Kemudian diberikan kemudahan dalam melakukan coaching lagi. Amin Bu, terima kasih. Oh iya Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan memahami alur kita lagi Bu, agar coaching selanjutnya bisa lebih baik. Baik Bu, semoga berhasil ya Bu. Nah, sekarang saya cukupkan sampai di sini ya Bu. Lain waktu kita lanjutkan lagi obrolan kita. Terima kasih ya Bu. Baik Bu, terima kasih.